Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Jalurs, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, mohon maaf udah lama nih nggak upload. Udah lama nggak buat tutorial. Yuk, hari ini saya buatkan tutorial lagi masalah teleskop. Oke, sebelum lanjut, gimana kabar teman-teman subscriber saya? Mudah-mudahan sehat selalu, tidak kekurangan apapun, segala urusan yang dipermudah, rezekinya ditambah, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video ini saya mau melakukan perbaikan pada teleskop yang putaran turretnya ini kosong di saat mau mentok. Jadi antara turret atas dan samping di saat mau mentok itu dia kosong. Jadi turret ini masih bisa diputar krek, tapi retikel sudah tidak mau berjalan. Nah, nanti kalau diputar balik lagi kosong lagi. Setelah itu baru berjalan. Jadi nggak full. Retikel ini tidak full. Harusnya kan retikel diputar sampai mentok, dibalikkan lagi sampai mentok, itu retikelnya kan tetap jalan gitu. Turretnya diputar sampai mentok, dibalikkan lagi sampai mentok, retikelnya tetap berjalan, trek gitu kan. Atas bawah pun trek. Ini enggak. Begitu mau mentok, diam, mentok. Baru diputar balik lagi, baru jalan. Nah, itu juga salah satu penyebab teleskop kita ini menjadi tidak tahan getar. Memang dia yang sering terjadi tidak langsung. Waktu kita zero di rumah itu bagus, kita tembakkan beberapa kali bagus gitu ya. Nah, kemudian waktu kita bawa hunting, setelah beberapa kali tembakan tiba-tiba berubah. Kita cek jironya udah nggak jiro lagi. Begitu dijirokan bagus lagi. Nah, kemudian kita bawa hunting lagi, berubah lagi. Nah, jadi banyak hal sebetulnya. Namun di video ini saya bahas yang ini. Dan di video-video yang lain juga saya pernah bahas, yaitu masalah ya mungkin itu mounting yang kurang kuat, larasnya goyang, serombong dengan laras goyang atau cincin laras goyang, itu sudah saya bahas. Nah, jadi saat ini akan saya bahas masalah retikel tidak bergerak padahal turret masih bisa diputar. Oke, cara perbaikannya seperti apa? Pantengin terus ya teman-teman ya. Pantengin terus. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, yang pertama sediakan ini paku ripet teman-teman. Ini udah saya lepas tapi ini aslinya. Yang masih baru mana ya? Bentar, saya ambilkan paku ripet. Oke nih. Nah, aslinya seperti ini kan paku ripet itu. Kemudian saya copot topinya ini menjadi seperti ini. Hanya topinya saja. Untuk ukurannya. Nah, untuk ukurannya pastikan masuk ke sini teman-teman. Ke lubang ini. Untuk ukurannya. Ini ukurannya kalau nggak salah ya. Berapa ya? 5 mili. Yang diukur nih biasanya ininya sih, besar ininya. Kurang lebih 4 milian ini. Ya, intinya masuk ke sini lah. Ini nanti sebagai adapter, teman-teman. Ini nanti sebagai adapter. Nanti ini dipotong supaya ini bisa tenggelam nempel ke sini. Jadi press. Jadi kenapa ini harus ada masuk ke dalam supaya saat kita memainkan turret tidak bergerak kanan kiri tapi tetap maju mundur saja, tetap lengket di tempatnya sini. Nah, ya, jadi paku ripet, kemudian dilepas ini topinya, yang kita pakai topinya. Setelah itu bagian ini itu dihaluskan pakai amplas. Seperti ini. Haluskan pakai amplas sampai halus. Supaya saat dia mendorong di bagian dalam sini, ya, di bagian dalam sini, di bagian selongsong atau pipa lensa yang akan ditekan oleh ini, itu dia tidak macet dan tidak menggigit gitu. Oke. Jadi intinya ini nanti dipotong sedikit. Intinya ini harus kandas semua ke sini. Kandas topinya ini, kandas ke kuningan ini. Plek gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru dipasang lagi. Oke teman-teman ya. Sip. Ini akan saya potong dulu.
kemudian kita masukkan dan kita tes. Oke, sip. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini saya motongnya pakai tang potong saja. Memang kalau pakai tang potong nanti akan peot dan tidak bisa masuk. Nah, ini sengaja. Kenapa? Nanti saat saya memotong pakai tang potong dia peot, nanti akan saya agak bulatkan supaya apa? Supaya nanti kalau masuk ke sini dia agak sempit, seret seret seret. Jadi lengket, nggak goyang. Oke. Oke teman-teman. Oh iya, ini harus dimentokkan ya. Harus diputar ke kiri mentok sampai press ya. Sampai press teman-teman ya. Nih. Sampai press begini. Untuk mengukur kedalaman ini. Ya, untuk mengukur kedalaman ini nih. Jadi gimana supaya nanti. Nah, ini harus dimentokkan. Ini posisi terkunci seperti ini. Oke. Otomatis motongnya di kedalaman ini. Kalau posisi nanti di sedalam ini pada posisi tidak ngunci, ya otomatis nanti waktu ini nggak bisa dikunci nih. Pasti nggak bisa dikunci. Ditekan seperti ini ya otomatis dia akan nekan bagian dalam ya. Akan nekan bagian dalam, nggak bisa. Oke. Jadi ini udah dimentokkan, diputar ke kiri. Kemudian ini ditekan, posisi terkunci. Kalau teman-teman mau mengukur pakai sigmat kedalamannya juga nggak apa-apa. Intinya ini harus dilebihkan motongnya supaya bisa masuk aja, ada lebih masuk. Oke. Oke, intinya ada lebihnya sedikit tidak masalah. Nah, ini sudah saya potong. Oke. Nah, ini yang saya katakan tadi, sengaja saya potong pakai ini supaya ada peot-peotnya. Nanti agak dibulat-bulatkan sedikit, kemudian dites masuk ke sini. Nah, biar press, oke. Nah, ini teman-teman, ini press nih. Ini press ini. Coba agak ditokok-tokok sedikit. Oke teman-teman. Oke ya udah pas ini. Nah ini udah pas nih. Nah. Tuh nggak bergerak kan. Tapi kalau kita gini kan dia masih nongol keluar, berarti potongannya terlalu panjang. Oke. Nah kemudian di finishing lagi. Di amplas lagi. Nah seperti ini. Ukurannya harus pas teman-teman ya, karena kalau tidak nanti dimasukkan ke sini itu nggak masuk karena terlalu besar ya. Oke sip. Ini sudah jadi satu. Kita bikin satu lagi. Oke. Oke, lanjut yang kedua. Ini nah, ini udah press ya, teman. Udah press. Ini agak longgar. Agak longgar. Sebetulnya di dalam pun tidak masalah karena dia selalu tertekan. Tapi lebih amannya agak sedikit di dibikin press supaya enak. Nah, saya ingatkan lagi ya teman-teman, ini harus posisi terkunci dan ini posisi mentok ke luar ya. Ini kan yang ini muncul ya, kalau yang ini enggak. Nah tuh, jadi yang benar tuh diposisikan seperti ini dulu. Oke teman-teman. Kemudian kalau teman-teman setelah menokok-nokok, di finishing lagi supaya halus. Oke ya.
Kita tes teman-teman, kita tes, mudah-mudahan manjur. Ini saya sudah pernah melakukannya teman-teman, tapi tidak pernah saya buat di YouTube. Karena apa? Karena dulu saya memakai apa namanya, teflon. Jadi untuk membentuk teflonnya lumayan susah, harus tipis seperti itu kan. Tapi ini saya punya trik baru gitu. Ini menekan ini, posisi pernya, posisi ininya tadi enggak ini. Oke, seperti ini. Sip, 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 sip. Kita tes habis ini teman-teman ya. Untuk video pengetesan awal memang tidak saya buat. Intinya kalau teman-teman punya teleskop, nah contohnya seperti inilah. Ini mentok kan? Nah ini mentok. Nah jadi permasalahannya itu diputar gini nggak gerak. Setelah beberapa kali klik sampai puluhan klik baru bergerak. Nah disitulah masalahnya. Baru dilakukan memberi adapter ya. Jadi saya namakan adapter turret ini teman-teman. Adapter turret. Oke, coba kita tes ya. Mudah-mudahan sip nih, mudah-mudahan jos. Oke, kita lanjut, kita tes. Saya pasang mount cam dulu. Sip. Oke teman-teman, kita tes apakah berhasil atau tidak. Nah jadi kita bisa saksikan bersama-sama apakah tutorial saya ini berhasil atau tidak. Oke ya, ini saya mentokkan dulu. Oh ini udah mentok. Kemudian itu tadi yang atas, sekarang yang apa? Yang kiri. Nah ini juga udah mentok. Ini semuanya akan saya putar ke kanan. Yang pertama yang atas dulu ya. Oke teman-teman ya, bergerak ya. Ini satu kliknya berapa ini kok pelan? Satu klik. Dia 1/8 teman-teman. 1/8 moa, jadi dia pelan. Tapi kalau 1/4 dot itu dia kenceng. Tuh sangat halus sekali ya pergerakannya. Tuh sampai mentok. Oke teman-teman, kalau dia tertulis satu klik terus berapa moa gitu, itu pergerakannya pelan. Tapi kalau satu klik berapa dot gitu ya, biasanya kan setengah dot, 1/4 dot gitu kan. Nah itu kenceng tuh. Tapi kalau moa lambat. Oke ini udah mentok. Ini sedikit lagi. Nah pergerakan sangat pelan. Kita balikkan lagi ya. Tuh pelan sekali pergerakannya teman-teman. Ini karena saya kencengin. Nah biasanya di saat mau mentok dia nggak bergerak. Nah ini udah mentok. Nah biasanya gini teman-teman, ini kosong nih. Nah itu kan bergerak. Nah ini kosong. Nah, kemudian di saat seperti ini baru bergerak. Kemudian kita balikkan lagi. Ini kosong nih, kosong terus, tapi ini terus bergerak sampai mentok. Oke, kemudian yang sebelah kanan. Tuh teman-teman, bergerak kan? Tuh, dia pelan. Tadi udah mentok teman-teman ya. Kita balikkan lagi. Tuh, pergerakannya pelan teman-teman. Bentar, ini goyang-goyang apanya. Saya mentokkan lagi. Tuh pergerakannya pelan-pelan teman-teman, sangat halus. Tuh ini karena dudukannya goyang-goyang. Kalau nggak saya pegangi, karena ini dudukannya bukan untuk res teleskop tapi untuk res gun.
Jadi ini saya iket-iket nih teleskopnya, teman-teman ya. Tuh pergerakannya, tuh sangat pelan sekali, pelan sekali. Oke, kita balikkan lagi. Kalau dikencengin ya baru nampak tuh pergerakannya. Tuh. Tuh. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu. Intinya kekosongan itu berapa mili seperti itu. Cuman rata-rata dia 1 sampai 2 mili. Tapi jarang yang 2 mili teman-teman. Makanya untuk memberi ganjalnya itu kita juga harus diukur sebetulnya. Cuman yang ini udah saya ukur, dia tidak terlalu banyak. Jadi kurang lebih saya kasih 1,5 mili. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu cara perbaikannya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya bediler setanah air. Oke, sampai di sini aja videonya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Intinya apapun video yang saya buat udah teman-teman tonton, seperti itu perbaikannya, nggak ada yang saya sembunyikan ya. Saya selalu berbagi sama teman-teman. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur, jalurnya orang pintar, sharing tanpa batas. Jalur CPO, hunting lintas Sumatera.